Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya sering banget kita anggap remeh, tapi efeknya luar biasa besar buat karir dan kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal bongkar tuntas gimana perubahan kecil pada nada atau penekanan suara kita itu bisa benar-benar ngerubah makna dari apa yang kita sampaikan. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih kalian ngalamin momen begini? Kalian udah milih kata-kata yang super tepat, udah disusun rapi, tapi teman kerja atau bos kalian malah nangkep maksud yang beda banget. Kesal kan? Nah, ini dia sumber masalah utama dari miskomunikasi di tempat kerja. Ini bukti nyata kalau kata-kata aja tuh nggak pernah cukup, teman-teman. Makna sebenarnya itu nggak cuma ada di apa yang kita ucapin, tapi justru di bagaimana kita ngucapinnya. Biar lebih kebayang, mari kita main sedikit dengan satu kalimat sederhana. Coba dengerin baik-baik ya. Kalimat dasarnya gini, kenapa bukan saya yang ngajak kamu makan malam ini? Nah, sekarang kita ubah fokusnya. Kalau saya tekan kata saya, kenapa bukan saya yang ngajak kamu makan malam? Itu artinya tadinya saya mau ngajak orang lain. Terus gimana kalau penekanannya digeser ke kata kamu? Kenapa bukan saya yang ngajak kamu makan malam? Wah, ini tiba-tiba maknanya jadi daripada cowok lain yang tadinya mau pergi sama kamu, mending sama saya. Beda banget kan? Kita coba lagi. Kenapa bukan saya yang ngajak kamu makan malam ini? Nah, ini jelas artinya saya bukan ngajak makan siang atau nonton. Terakhir nih, kenapa bukan saya yang ngajak kamu makan malam ini? Penekanannya di akhir berarti spesifik malam ini, bukan besok atau lusa. Bayangin, satu kalimat yang sama persis, tapi dengan 4 penekanan berbeda, kita bisa dapat 4 pesan yang jauh beda. Keren banget kan? Jadi, rahasia di balik semua perubahan makna tadi itu sebenarnya bermuara pada satu hal pokok, intonasi. Di materi kita, ini didefinisikan secara simpel banget sebagai bagaimana cara mengungkapkan. Intonasi itu ibarat nyawa dari kalimat kalian. Dia yang ngatur emosi, niat, sampai tingkat urgensi dari kata-kata yang sebenarnya kaku. Sebelum kita ngomongin dampaknya buat perusahaan atau tim yang lebih besar, kita harus pegang dulu konsep dasar ini. Intonasi itu ibarat setir yang ngendaliin ke arah mana kapal komunikasi kalian mau berlabuh. Nah, intonasi ini nggak kerja sendirian ya. Dia itu salah satu pilar inti dari komunikasi nonverbal. Intonasi ini jalan barengan sama bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan jarak fisik kita pas ngobrol. Gini deh logikanya. Kalian bisa aja senyum manis dan jaga jarak profesional pas ngomong sama rekan kerja. Tapi kalau intonasi suara kalian tajam dan buru-buru, yang nyampe ke mereka pasti kesan marah atau panik, bukan ramah. Jadi intonasi itu benar-benar mengunci apa niat asli dari pesan yang kalian kirim. Terus gimana hubungannya sama cara kita komunikasi sehari-hari? Kalau kita pakai komunikasi lisan, kayak ngobrol langsung nih, keuntungannya jelas, cepat banget dan kita langsung dapat feedback. Tapi ada risiko besar di situ, yaitu distorsi atau penyimpangan pesan. Disinilah intonasi jadi pedang bermata dua. Kalau pas, komunikasi lisan jadi efektif banget. Tapi meleset sedikit aja penekanannya, miskomunikasi langsung kejadian. Sebaliknya, kalau komunikasi tertulis kayak email gitu, emang lebih gampang diverifikasi karena ada buktinya. Tapi kelemahannya, dia kehilangan kekayaan intonasi tadi. Pesan tertulis itu gampang banget disalahartikan, soalnya si pembaca bakal otomatis pakai nada suara atau mood mereka sendiri pas ngebacanya. Oke, sekarang mari kita perbesar kali zoom-nya. Kira-kira gimana sih kemampuan intonasi yang kelihatannya sepele ini ngaruh ke skala organisasi yang lebih gede? Berdasarkan sumber materi kita, ada 3 tipe jaringan komunikasi formal di tempat kerja. Pertama, ada jaringan rantai. Ini tuh hierarkis banget, ngikutin rantai komando dari atas ke bawah. Terus yang kedua, jaringan roda. Nah, ini semua terpusat mutlak di satu pemimpin yang ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, jaringan semua saluran. Ini tipe yang paling kolaboratif, di mana semua orang bebas ngobrol satu sama lain. Tiap struktur ini punya tingkat kecepatan, ketelitian, dan tingkat kepuasan anggota yang beda-beda. Tapi pertanyaannya, di tipe jaringan mana intonasi memegang peran paling krusial? Kira-kira tebakan kalian apa? Kalau tebakan kalian jaringan roda, kalian 100% benar. Bayangin kalian adalah manajer atau leader yang ada di pusat jaringan roda ini. Karena semua arus informasi bertumpu di kalian, cara kalian mainin intonasi itu benar-benar jadi alat bertahan hidup buat tim. Data nunjukin kalau kepuasan anggota di jaringan terpusat kayak gini tuh biasanya rendah. Kenapa? Karena mereka merasa cuma disuruh-suruh aja, kurang dilibatin. Makanya, sebagai pemimpin sentral, kalian harus jaga ketelitian dan ngontrol informasi dengan sangat presisi. Dan yang paling penting, atasi kepuasan anggota yang rendah tadi pakai intonasi yang empatik. Praktisnya gini, kalau kalian bilang, kerjain laporan itu sekarang, pakai nada datar dan nyuruh, wah, moral tim pasti makin anjlok. Tapi, coba kalau intonasinya diayun sedikit lebih lembut, misalnya, boleh tolong kerjain laporan itu sekarang?
Tuh, kerasakan bedanya? Perintahnya tetap jaran, tapi kedengarannya kayak permintaan yang menghargai bawahan. Biar makin jelas, coba kita bandingin jaringan roda tadi sama jaringan semua saluran. Di jaringan roda, nggak ada banyak ruang buat salah intonasi, teman-teman. Komunikasinya kan satu arah dan lumayan kaku. Kalau si bos salah kasih penekanan nada, satu tim bisa jalan ke arah yang salah tanpa sempat nanya balik. Ngeri kan? Tapi beda ceritanya sama jaringan semua saluran yang super interaktif. Di lingkungan yang cair ini, komunikasi jalan ke segala arah barengan. Feedbacknya instan banget. Jadi kalau ada yang salah intonasi dan pesannya kedengeran ambigu, anggota tim yang lain bisa langsung nanya detik itu juga buat ngejelasin maksudnya. Intinya, jaringan semua saluran tuh punya jaring pengaman alami buat kesalahan nada suara. Sebuah kemewahan yang sama sekali nggak dimiliki sama leader di jaringan roda. Nah, ini ngebawa kita ke kesimpulan bedah materi kita hari ini. Saya punya satu tantangan nih buat kalian. Besok pas kalian sampai kantor atau pas lagi mimpin rapat tim, coba deh berhenti sebentar buat mikir. Sadari kalau kalian itu punya kekuatan luar biasa yang cuma berasal dari gimana kalian ngatur penekanan pita suara kalian. Mulai sekarang, jangan cuma fokus sama apa instruksi yang kalian kasih, tapi perhatiin benar-benar bagaimana kalian nekenin kata-katanya. Coba tanyain ke diri sendiri, dengan nada kayak gini, pesan apa sih yang sebenarnya lagi aku kirim ke tim? Kuasai penekanan kata kalian, dan percayalah, kalian bakal menguasai seluruh alur komunikasi di tempat kerja. Oke, sekian dulu sesi kita kali ini. Terima kasih banyak udah belajar bareng, dan selamat mempraktikkan.